Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan mewawancarai seorang jasa fotografer. Kalau boleh tahu siapa nama abang? Nama saya Cep Saripudin. Oke, kepada abang Saripudin, panggil abang aja ya. Ya boleh. Karena saya akan sedikit ada pertanyaan untuk jasa fotografer dari abang. Ya boleh. Pertanyaan pertama itu, apa visi misi bisnis dari fotografernya? Baik. Untuk visi intinya ke depan ya. Visi ke depan di bisnis ini semoga menjadi yang lebih baik. Kemudian pelayanan kepada konsumen agar konsumen atau pelanggan itu dalam segi hasil yang kami berikan pada jasa kami itu puas. Kemudian di situ ada misi lagi. Misinya ya menjadi jasa yang diminati oleh banyak orang. Kemudian menjadi jasa yang dinilai positif atau baik oleh banyak konsumen yang kami temui pada saat kami mengerjakan jasa kami. Baiklah, yang kedua itu, apa makna logo dan tema tempat dari fotografernya? Makna logo ya. Kalau makna logo ya semua orang pasti tahu secara garis besar itu namanya jasa fotografer, pasti logonya kamera. Kemudian mungkin ada embel-embel namanya seperti jasa fotografer ini yang punya abang ya, itu fotografi video. Oke. Tapi itu kami nama ya, seperti nama teman saya Nanang dan juga nama saya gitu. Baru di belakangnya embel-embelnya ada fotografi. Untuk rencana atau roadmap pengembangan bisnis untuk 3 tahun ke depan ini apa, Pak? Pengembangan bisnis ya. Oh ya, tadi ada yang lupa tempat ya. Oh ya. Kalau tempat itu kami masih di rumah ya, belum ada studio. Tapi nah itulah tadi masuk ke rencana pengembangan bisnis. Dengan berjalannya waktu, kami ingin membuat studio agar lebih memudahkan konsumen apabila ingin mengabadikan momen seperti ya mungkin banyak yang sudah tahu seperti mungkin prewedding atau itu foto keluarga atau itu foto wisuda. Nah, disitulah kami ingin membuat studio foto agar lebih bisa membuat konsumen itu nyaman pada saat pengambilan gambar seperti itu. Untuk kedepannya strategi bisnis secara sederhana itu apa? Strategi bisnis secara sederhana ya mungkin apa ya, secara sederhananya sih kalau kita atau kami ya atau abang itu di bisnis ini yang jelas memperbanyak teman agar ya semua orang bisa tahu, oh abang nih dia fotografer, bisalah nanti acara ini pakai jasa abang nih. Oh ya bisa, seperti itulah. Jadi ibaratnya kami harus bisa mendekatkan kepada banyak konsumen atau banyak pelanggan atau banyak orang. Itu lebih apa ya? Harus lebih banyak kenal
gitu. Eh, untuk jasa fotografer ini, apakah ada aplikasi bisnis yang digunakan, Bang? Aplikasi bisnis yang digunakan itu kami ada Facebook, ada juga Instagram. Jadi di setiap kami sesudah kami melakukan jasa jadi fotografer, setiap ada acara pastikan ada momen-momen tertentu atau foto-foto yang sudah ada hasilnya, kami edit, kami ya, tapi kami harus minta izin dulu, terutama harus minta izin dulu kepada konsumen apakah boleh foto ini atau video ini kami tampilkan di Facebook atau di Instagram. Jadi Instagram, Facebook itulah tempat kami untuk apa ya, menjual lah, ibarat menjual jasa kami. Jadi seperti itu. Bisa ceritakan sedikit untuk alur proses bisnisnya, Bang? Kalau untuk alur proses bisnis, yaitu apa ya, rangkaian jalannya ya seperti itu. Setiap kami mengerjakan atau kerja atau memberikan jasa kami di setiap acara, apalagi acara wedding ya. Di acara wedding pastikan orang-orang melihat nih gimana kinerja kami, gimana cara kami kepada, taruhlah di saat wedding, bagaimana sikap kami terhadap orang tua atau mempelainya, bagaimana cara kami berbicara kepada mereka untuk mengatur posisi ataukah mengatur gaya dari fotonya. Nah, di situ kan mungkin masyarakat atau konsumen itu bisa melihat sendiri. Nah, dari situ apabila nanti mereka, oh sepertinya mereka bagus nih, sepertinya mereka terlatih lah ibaratnya. Dari situ kan mereka mungkin di saat kami sedang istirahat, mereka mungkin entah itu mungkin mereka nanti ada acara atau apa, atau saudara mereka ada acara, mungkin langsung bisa menemui kami pada saat itu. Mungkin dia minta nomor handphone atau WA atau mungkin Facebook atau mungkin Instagram. Mungkin di situ dia bertanya, "Bang, ada ini enggak? Nanti kami kalau misalnya ada acara, kami bisa menghubungi abang." Nah, jadi alurnya sih seperti itu sih. Nah, di sesudah itu ya mungkin di saat dia udah bertanya atau tahu nomor HP kami atau nomor WA atau apapun itu, mungkin di saat dekat dengan acara mungkin yang dia mau laksanakan, mungkin bisa menghubungi kami. Nah, disitulah terjadi tawar menawar, mungkin pertanyaan dia tentang biaya, tentang bagaimana, kalau istilah fotografer itu ada paket ya, istilah paket. Jadi mungkin entah itu paket 1, entah itu paket 2. Nah, di situ terjadi tawar menawar. Kemudian ya itu tawar menawar, ada kecocokan harga, ya kita laksanakan. Untuk jasa fotografer ini ada proses pengelolaan sumber daya manusia enggak, Bang? Kalau pengelolaan sumber daya manusianya, ya yang namanya jasa fotografer kami, ya ibaratnya gini. Saya hanya berdua dengan teman, bisa dibilang dia masih sepupu sama saya. Nah, jadi kami ya sumber daya manusianya ya hanya kami berdua. Tapi di sini kami selalu selalu komunikasi. Apabila di antara kami salah satunya ada dapat job
dari konsumen. Nah, disitulah timbul komunikasi kami, disitulah pengelolaannya. Kami saling bertukar pikiran atau bertukar ide, bagaimana nih, ini ada job, bagaimana nih, mungkin ceritanya mungkin dari segi biaya, dari segi alat yang mau dipakai, terus kendaraan untuk pergi ke sana gimana. Nah, pengelolaannya seperti itu. Tapi juga kami satu sama lain itu saling saling mencari konsumen gitu loh. Di situ pengelolaannya. Dan juga tidak ada kecemburuan. Apabila salah satu dari kami mendapat job banyak, ya kami harus syukuri gitu loh. Nggak ada, wah dia ini nih dapat job banyak. Kami nggak sampai ke situ. Intinya dapat job di antara kami, salah satu di antara kami dapat job, kami kerjakan jasa itu, jasa fotografi kami kerjakan, ya hasilnya nanti ya kami berbagi gitu. Jadi seperti itu pengelolaannya sih, seperti itu sih dari kami ya, seperti itu. Ya, nih pertanyaan terakhir ya, untuk jasa fotografer ini profit per bulan itu berapa, Bang? Waduh, gimana ya? Kalau untuk profit ya, profit itu istilahnya keuntungan atau pendapatan ya. Iya. Nah, kalau untuk jasa fotografer ini, kalau pendapatan nggak tentu, karena ya namanya rezeki ya. Dan juga jasa fotografer itu bukan hanya kami saja, mungkin di daerah kami itu ya mungkin ada beberapa fotografer. Nah, jadi kadang-kadang ya namanya rezeki ya, kalau misalnya kami yang dapat ya kami laksanakan. Ya kalau misalnya kami nggak dapat ya kami mungkin nggak mungkin nggak iri, tapi ya mungkin berdoa supaya ada. Mungkin ya yang namanya wedding ya, yang namanya wedding, acara nikahan itu ya kan nggak setiap minggu atau setiap bulan ada. Pasti yang namanya acara itu ada waktu-waktu tertentu ya, mungkin sesudah lebaran kah, sebelum lebaran kah, mungkin ya itu nggak tentu dari pendapatannya gitu loh. Tapi kalau bisa dikira-kira, taruhlah ini semisalkan mungkin dalam satu bulan ya, dalam satu bulan itu kan 4 minggu. Satu bulan itu 4 minggu. Dalam satu bulan itu mungkin dari keempat minggu itu jobnya full. Ya mungkin ya itu tadi tergantung dari paket yang konsumen ambil. Disitulah ya kan, setiap konsumen pasti beda-beda. Dia mau paket ini, ada yang mau paket itu. Jadi nggak nentu gitu loh. Dan juga kalau ya itu tadi dikira-kira ya mungkin susah agak. Kalau mau kira-kira juga susah, soalnya biaya itu nanti mungkin entah itu kami bayar sewa alat, kemudian untuk biaya editornya, kemudian biaya untuk jasanya. Karena walaupun kami kerjakan berdua, tetap itu dihitung. Kemudian itu pada saat cuci foto, biaya untuk bayar cuci fotonya, beli albumnya, beli bingkai fotonya. Nah, disitulah dipotong-potong lagi. Jadi kalau dikira-kira ya mungkin kalau dalam satu bulan ke 4 minggu itu full, mungkin sekitar ya
hampir 2 juta lah, hampir 2 juta. Itu sudah dipotong ya, sudah dipotong itu. Kalau misalnya nggak dipotong ya mungkin lebih dari itu, tapi karena ini sudah dipotong dengan biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Nah, itulah mungkin sekitar segitu. Oke, baiklah, terima kasih Bang atas jawabannya. Maaf mengganggu waktunya ya. Oh ya, nggak apa-apa, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.